Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama atas nama pribadi dan atas nama seluruh insan KPK yang 1.500-an orang, mengucapkan terima kasih kepada Pak Rektor, Pak Ketua Senat Universitas Negeri Malang, Bapak-bapak para pejabat yang ada di Universitas Negeri Malang, seluruh sivitas akademika yang saya muliakan. Pertama-tama juga mohon maaf, salah kostum ini. Karena saya pikir itu anak mahasiswa baru audiensnya, Pak. Jadi karena saya langsung ke bandara, saya pikir ya udah, yang salah protokol saya. Jadi nggak terpikir mahasiswa, jadi tidak apa-apa. Jadi pertama mengucapkan terima kasih, dan ini adalah yang pertama kalinya saya menyebutnya IKIP Malang. Kenapa saya menyebutnya IKIP itu? Karena dulu terkenal sekali, khususnya jurusan bahasa Inggris. Dulu ketika saya masih sekolah, karena saya itu kan belajar hukum internasional, jadi saya berusaha belajar bahasa Inggris. Jadi selalu dibilang kalau mau cepat pintar ke Malang, ke IKIP Malang. Seperti itu dulu tahun 80-an. Jadi ketika Pak Rektor mengatakan tadi ada pre-departure training, biasanya dari dulu dibawa ke IKIP Malang. Orang Makassar pun harus ke IKIP Malang. Sayang pre-departure saya di Bali, Pak. Jadi di Sanur, jadi lebih dekat pantai. Tetapi maksud saya dulu sangat terkenal. Salah satu lagi vivid memori saya terhadap IKIP Malang, mohon maaf saya menyebutnya IKIP Malang. IKIP Malang waktu itu, dulu di zaman dulu majalah Tempo itu ada foto, sekarang masih ada sih, foto yang paling berkesan satu halaman penuh majalah Tempo. 28 Oktober itu kan Hari Sumpah Pemuda. Jadi jurusan Bahasa Indonesia IKIP Malang dipampang satu foto itu, jalur wajib berbahasa Indonesia. Terus kami di Unhas itu bahas, ini kenapa harus wajib? Karena kami di kampus itu berbahasa Indonesia. Ya karena di IKIP Malang bahasa Jawa katanya. Itu apa namanya? Yes, my own vivid memory about IKIP Malang. Seperti itu. Jadi saya baca di Tempo dan saya dengar reputasinya. Jadi kalau mahasiswa yang hadir di sini, bersyukurlah. You are in the one of the best university in Indonesia. Ya. Yang kedua, karena saya dosen, jadi kalau ke kampus itu senang saya. Senang. Kantor KPK itu ruwet, sebagaimana yang dikatakan oleh Pak Rektor. Apalagi 2-3 hari terakhir ini. Oleh karena itu saya datang di sini juga sebagai outlet untuk merilis sesuatu yang saya tidak bisa curhatkan di KPK. Tapi ini nggak bisa ya. Ya, saya ingin perlihatkan yang beberapa hal yang ini saja. Sebagai ya kan diajarin itu, kalau kan diajarin dulu pada waktu saya diajar untuk menjadi dosen. The opening of your lecture should be shocking. Ya, salah satunya seperti itu. Itu ilmunya IKIP Malang itu pasti. Jadi ya seperti itu. Jadi itu saya ingin sampaikan bahwa orang-orang itu mudah-mudahan tak ada satupun dari IKIP Malang. Begitu Malang. Tapi itu saya melihat bahwa korupsi di Indonesia adalah sesuatu yang luar biasa. Di mana saja dia berada, dari semua walk of life, dari semua lembaga negara, dari mulai eksekutif,
legislatif maupun yudikatif. Dan baik dari pemerintah pusat bahkan sampai di desa. Dan itu terrepresentasikan di dalam gambar-gambar yang itu. Dan lebih kecil dan lebih menyedihkan lagi adalah koruptor Indonesia dulu, mereka ini adalah anak reformasi loh. Jadi mungkin salah satu termasuk universitas saya, tempat saya berada, mengajar, dan saya akan kembali setelah tanggal 21 Desember tahun ini sebagai dosen lagi. Kita gagal mencetak kader bangsa untuk bebas dari korupsi. Nazarudin itu 33 tahun pada waktu dia korupsi. Zumi Zola baru 38 tahun. Sepupu saya, Wawade Nur Hayati itu 30 tahun. Bahkan Fat El Faus 29 tahun. Saya kurang tahu Bapak Ibu tahu siapa Fat El Faus ini. Dia pengurus AMPI, dia aktif di Golkar, ayahnya sangat terkenal. Ayahnya salah satu yang menyanyikan jangan-jangan samakan dia dengan yang lain. Arafe gitu anaknya. Ya, ini anaknya Arafe. Anaknya Arafe. Mengapa saya harus perkenalkan dia? Karena dia datang dan Zumi Zola itu bukan orang miskin seperti aku. They are well off family. Orang kaya, orang yang tidak pernah kekurangan satupun. Dia masuk dalam mesin politik, akhirnya mereka betul-betul terjerembab. Dan yang dikorupsi bukan sesuatu hal yang menurut saya itu sesuatu yang kurang masuk akal. Dia terlibat korupsi untuk pencetakan Al-Quran dengan nama sangat Arab, Fat El Faus. Jadi negeri kita memang masih sangat rentan terhadap korupsi. Ada proyek masjid dikorupsi, proyek gereja besar dikorupsi, haji dikorupsi, bahkan mencetak Al-Quran pun dikorupsi. Jadi ya boleh banyak korupsi, tapi kalau korupsi untuk mencetak kitabullah pun itu harus dikorupsi, saya pikir that's too much. How low can you go? Saya pikir. Jadi itulah, dan kalau kita lihat data statistik korupsi di Indonesia banyak. Pengacara, swasta, polisi, jaksa, hakim. Kalau saya mengajar di Fakultas Hukum ini saya selalu tekankan itu. Pengacara, polisi, jaksa, hakim. Bahkan nabinya hukum Indonesia, Ketua Mahkamah Konstitusi, masuk penjara. Dan penjara yang paling lama dalam sejarah anti korupsi Indonesia seumur hidup. Jadi dengan pada Pak Ketua Senat Guru Besar kami ini SH 22. Jadi ya susah memang. Hidup kami itu ya nanti ditanyainlah sama Prof Suko sebentar itu. Jadi rule of law Indonesia itu dari hulu ke hilir badly corrupted. Itu kenyataannya. Oleh karena itu, kalau KPK dia tidak sempurna, tetapi dia adalah the most trusted institution in Indonesia dengan approval rate never below 85%. Tidak ada satu lembaga negara di Indonesia. Saya nggak tahu, mungkin kalau dimasukkan IKIP Malang, Universitas Negeri Malang masuk, mungkin kami kalah gitu approval rate-nya. Tetapi
semua eksekutif, legislatif, yudikatif diteliti dari mulai awal KPK sampai hari ini. Paling tinggi approval rate. Yang paling rendah siapa? Parlemen. Dan oleh karena itu anak mereka, kan KPK itu anaknya Parlemen Indonesia. Now it is under attack of their own mothers. Ya, saya katakan seperti itu. Komisioner, DPR, gubernur. Macam-macam merintangi proses hukum, TPPU, penyalahgunaan anggaran, dan lain sebagainya. Dan yang ini menarik buat Universitas Negeri Malang. Kalau kita lihat profil pendidikan dari para koruptor itu. So are dominated by master degree graduate. (86% itu adalah perguruan tinggi, 86% alumni perguruan tinggi, dan lebih banyak itu paling banyak master degree. Nanti disusul S1 dan S3. Jadi kalau kita master, kemungkinan untuk korupsinya lebih tinggi. Jadi cepat-cepat S3 supaya jangan masuk di bracket yang S2 itu, seperti itu. Tapi itu kenyataan, karena korupsi itu beda dengan common crimes gitu kan. Korupsi itu berbeda dia sifatnya, karena dia melekat pada kekuasaan dan kewenangan. Lord Acton sering bilang, pernah dia tulis, dia mengatakan bahwa power tends to corrupt. Nah, seperti itu. Dan kalau biasanya mahasiswa senior, saya bilang, ini kan mahasiswa baru masuk nih, baru mulai kuliah. Lihatlah tuh kelakuan para senior itu. Melihat adik-adiknya, lari, push up. Jadi padahal kekuasaan yang ada sama dia sedikit banget. Tapi dia betul-betul manfaatkan untuk to abuse his dominant positions. Ya, seperti itu. Jadi memang ada kecenderungan. Oleh karena itu kita sedih karena Corruption Perception Index kita itu diukur oleh Transparansi Internasional mulai dari 0 sampai 100. Hari ini Indonesia masih 38. Ya, kalau ada yang mengajar dasar-dasar, saya enggak terlalu ini. Kalau di Fakultas Hukum misalnya pengantar ilmu hukum terus dia dapat 38, ya pasti tidak lulus. Sebagai negara kita belum lulus. Dan kalau kita lihat rata-rata dunia itu 43-44. Kita masih di bawah rata-rata dunia. Tetapi institusi yang oleh UNODC, institusi yang oleh semua organisasi internasional dianggap baik, bahkan menjadi contoh di dunia, diikuti Perancis membuat seperti Indonesia, Australia in the process of creating federal anti-corruption agencies. Hampir setiap bulan kita mendapatkan kunjungan dari negara-negara lain untuk belajar tentang how to fight corruption. Itu akan dihilangkan pelan-pelan. Jadi kalau kita lihat dari slide yang berikut, terlalu jauh kayaknya. Ya itu kita 38. Dan sangat dan ranking 49. Dan kalau kita lihat memang seperti itu. Kalau di ASEAN kita itu masih rendah juga. Tidak usahlah kita bandingkan dengan Singapura. Karena Singapura selalu di atas, dia di top 10 selalu di dunia itu. Top 10. Tetapi kita masih di bawah Malaysia. Walaupun Malaysia turun dari 50 menjadi 40-an lebih. Gara-gara siapa? Itu gara-gara Najib. Ketika Mahathir tinggi, Najib tinggi. Jadi korupsi itu sangat tergantung juga pada top leaders of the country. Jadi jangan pernah berpikir bahwa KPK itu apa sih yang dia kerjain. Tidak mampu KPK itu mengerjakan dari Sabang sampai Merauke. Tidak mungkin.
sangat tergantung top leader dari negara. Oleh karena itu kalau kita bisa lihat pergerakan dari coba tolong next slide itu bisa kita lihat pelan sekali naiknya. Mulai dari 26 tahun 2000-an itu, tahun 2008 sampai dengan 38 hari ini. Naiknya sangat pelan. Dan perlu Bapak Ibu ketahui mengapa dia pelan, apa yang mengekang angka Indonesia supaya bisa naik cepat. Ada 3. Ada 3 indeks. Karena indeks ini diambil dari 11 indeks yang lain. Termasuk demokrasi, kebebasan pers. Kita lumayan tinggi semua itu. Ease of doing business agak lebih baik. Tapi ada 3 komposit yang paling rendah. Yaitu World Justice Project. Itu mengukur tingkat korupsi di lembaga penegak hukum. Polisi, jaksa, pengadilan, penjara. Itu paling rendah, kita dapat 20. Jadi ditariklah itu semua. Yang kedua ada 2 yaitu PERC, sama satunya lagi adalah Variety of Democracy Index. Itu 30 dan 32 nilainya. Yaitu korupsi di sektor politik. Dan itu terkonfirmasi sebenarnya dengan jumlah anggota DPR yang paling dominan. Yang menjadi pesakitan dari KPK. Jadi kalau kita belajar ilmu sebenarnya gampang kita lihat. Karena memang itu yang paling korup. Jadi itulah sebabnya sehingga kita sangat lamban untuk itu. Dan saya pikir kita tahu semua tentang bahaya korupsi itu sangat luar biasa. Dan yang paling tentunya biasanya memukul orang yang miskin dulu. Korupsi juga merusak demokrasi. Saya tidak akan melakukan kuis di sini. Kemarin saya mengajar di Universitas Muhammadiyah Malang. Tapi pesertanya mahasiswa semua. Jadi saya tanyakan siapa yang ikut pemilih tahun ini, tahun 2019. Angkat semua, karena sudah wajib pilih. Siapa yang menerima bayaran dari anggota legislatif atau tim yang lain-lain? Sekitar setengahnya anak mahasiswa itu angkat tangan. Jadi benar sekali, itu merusak proses demokrasi. Saya tidak mau melakukannya di sini karena banyakkan senior. Tetapi I don't really think so. Satu orang mau menerima sesuatu hanya untuk memilih. Itu kan menggadaikan nasib kita 5 tahun loh. Kalau kita dapat 1 juta pun kita bagi dengan 5 tahun. Berapa kita dapat per hari? Akhirnya jangan heran, banyak parlemen kita berperilaku seperti hari ini. Akan membunuh anak kandungnya sendiri, KPK. Biasa aja dari segi relasi, karena mereka terancam dengan kita, dengan KPK. Padahal kalau kita lihat partai politik mereka dalam setiap programnya penguatan terhadap lembaga anti korupsi dan salah satu agendanya akan menurunkan tingkat korupsi Indonesia. Ya itu kenyataan. Dan yang berikutnya merusak pasar, menyebabkan kejahatan lain berkembang. Jadi narkoba di Indonesia mengapa berkembang pesat? One of the main contribution is corruption. Mengapa saya katakan itu? Karena kepala BNN sekarang itu mantan deputi penindakan KPK. Kami sering diskusi. Korup aparatnya. Jadi memang kadang agak gloomy kalau kita melihat the future of Indonesia itu. Dan kalau kita lihat
mengapa korupsi itu ada. Untuk Indonesia itu ada mengatakan ada 3, ada mengatakan prasarjana itu 4. Tapi salah satunya di samping opportunity itu pressure. Itu banyak sekali yang alumni perguruan tinggi melaporkan itu ketika dia baru pertama masuk di kantor. Dia dikondisikan oleh atasannya untuk melakukan sesuatu. Kadang kaget, shock. Tapi itulah yang terjadi. Ada pressure lingkungan sehingga dia tidak bisa melakukan. Cerita, pada waktu saya dosen muda, bukan di Malang, Universitas Hasanuddin. Ada grant penelitian, kecil waktu itu, karena itu saya masih ingat tahun 93. Saya jadi dosen kan 92, 93, 94. 20 jutaan. Ecek-ecek gitu. Ketika saya pergi ke lembaga penelitian, saya dikasih honor penelitiannya kurang dari yang itu. Terus saya bilang, kok kurang? Memang begitu deh, ininya selama ini memang begitu, harus ada ini. Saya ribut, saya lapor ke dekan. Dekan bilang, memang begitu, ayo kerjain saja ala kadarnya, seperti itu. Saya lapor lagi ke kepala wakil rektor. Ya mungkin saya rebellious dari dulu, tetapi I hate that. That's my money. Itu contoh saja. Mudah-mudahan ada lagi seperti itu. Walaupun banyak juga laporan KPK ya seperti itu. Yang berikutnya lagi adalah rationalizations. Ini kadang agak susah kita. Kan gaji kita sedikit. Jadi sehingga kita merasionalisasi bahwa untuk melakukan sesuatu itu okay. Karena nggak cukup uang kita. Karena tetangga kita kok dia pegawai rendah, kok lebih tinggi, bagus rumahnya, lebih bagus mobilnya, seperti itu. Kita internalisasi, rasionalisasi. Dan yang berikut adalah yang paling penting itu capability how to do it. Dan saya beritahu makin canggih orangnya, makin susah untuk didapat koruptornya. Contoh EKTP. Dan makin berkuasa orangnya, makin susah. Bukan tebang pilih. But they know how to hide their money. Saya harus ke 4 negara untuk bisa menyelesaikan satu kasus KTP. Belum selesai semua ya. Tapi yang topnya. Pergi ke Amerika. Karena di Amerika itu antara negara bagian yang satu dengan yang lain hukumnya beda-beda dan selalu mereka mencari satu negara bagian yang agak terkenal mirip-mirip Mauritius, mirip-mirip Cayman Island, mirip-mirip Virgin British Island, seperti itu. Mirip-mirip Panama. Ada negara bagian 3, nggak usah saya sebut. Saya bilang kepada FBI, kamu bisa cek tidak? Tolong perusahaan itu dilihatin. Langsung dia bilang, Sarif, do not wasting our time. Itu perusahaan-perusahaan kecil banget. Tidak mungkin lah mereka mau simpan uangnya di perusahaan kecil seperti itu. Kalau bilangnya ini kan ruginya 2,3 triliun. Dia bilang gitu. Dan itu sudah mau kolaps itu. Tapi saya bilang, iya tapi kan dibeli. Kekayaan perusahaan itu cuma seratusan berapa dolar gitu, seratusan ribuan dolar, dibeli berapa juta, hampir 2 jutaan dolar gitu. Langsung bilang, nggak usah cek. Nggak mungkin ada di situ. Tapi transaksinya ini kelihatan mencurigakan gitu. Coba tanya deh PPATK kamu. Langsung dia bilang, kami punya pekerjaan banyak, dia bilang gitu. Oh seperti itu, nggak mungkin. Saya bilang, tolong periksa saja. Karena saya tidak mungkin periksa sendiri kan, itu kan negara orang lain. Nah, terus mereka lihat, interesting, can you come to US? Saya pergilah ke FBI. Langsung pas lihat,
Benaran, ada sebagian disimpan di situ. Tapi bodoh sekali orang Indonesia ini, dia bilang. Ini kan cuma 100-an dibeli juta-jutaan seperti itu. Saya bilang, kalau di Indonesia ada term seperti ini. Kalau uang dari iblis dikasih setan sedikit nggak apa-apa. Saya bilang. Iya, jadi kan begitu, karena ingin tujuannya untuk menyembunyikan. Jadi akhirnya alhamdulillah to cut the story short bisa. Jadi jangan berpikir KPK itu tebang pilih. Tidak. Karena we have to work based on the real hard evidences. Gak bisa kami melakukan sesuatu kalau tidak ada buktinya. Dan buktinya makin jago orangnya makin susah untuk didapat. Dan selalu mereka tahu, mereka menyimpan uang di negara yang tidak kooperatif. And one of them China. Susah banget. Susah sekali. Ini saya pikir karena untuk pendidikan, ini penting sekali bahwa strategi pemberantasan korupsi itu yang kami anut itu sebenarnya ini. Dan ini bukan buatan orang Indonesia, tapi juga kami contoh di Hong Kong. Karena sudah terbukti manjur. Satu, penindakan, yaitu untuk menimbulkan ketakutan supaya orang tidak melakukannya lagi. Apakah kami sukses? Belum sukses benar. Tapi orang berpikir sekarang kalau dia melakukan. Yang kedua, memperbaiki sistem pengadaan barang dan jasa, sistem untuk melakukan dengan perizinan yang lebih baik. Kita ciptakan e-planning, e-budgeting seperti yang di Surabaya atau di DKI Jakarta, sehingga orang bisa melihat planning budgetingnya kayak gimana, seperti itu. Banyak pencegahan yang kami lakukan. Bahkan lebih banyak pencegahan dibanding penindakan. Tapi DPR selalu mengeluh kami tidak melakukan pencegahan. Karena apa? Tidak pernah masuk koran. LHKPN, gratifikasi, itu semua kita lakukan. Management of gratification. Yang berikutnya, ini saya pikir penting untuk Universitas Negeri Malang. Edukasi dan kampanye, agar anak-anak yang lahir atau yang dididik oleh alumni Universitas Negeri Malang itu mempunyai ciri itu. Kita berharap bahwa pendidikan dan peran serta masyarakat ini sangat penting. Dan saya pikir itu juga yang harus kita kerjakan bersama, karena kita harus mulai dari pendidikan. Kami sekarang sudah memiliki MOU dengan Kementerian Agama, dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Ristek Dikti agar ada mata kuliah pendidikan anti korupsi. Boleh mata kuliah wajib seperti para Madinah, dia mewajibkan setiap mahasiswanya harus ambil mata kuliah itu. Boleh mata kuliah pilihan sebagaimana ITB, dan boleh juga disisipkan di dalam mata kuliah yang lain. Bahannya kami punya banyak, semua model pembelajarannya mulai dari PAUD sampai dengan universitas ada. Saya akan tinggalkan ini ke Pak Rektor dan saya akan cukupkan sekian apa yang saya bisa bagi hari ini, dan kalau ada lagi pertanyaan saya akan dengan senang hati untuk menjawab pertanyaan Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Mohon dukungan KPK in danger. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.